Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebiasaan kita membaca salawat setiap hari yang terus menerus kita lakukan, insya Allah menjadi berkah, umur kita menjadi berkah, hidup kita menjadi berkah, dan kesehatan kita serta semuanya menjadi berkah, termasuk rezeki menjadi berkah. Orang-orang yang membaca sholawat insya Allah akan mencakup 3 hal, keuntungannya, keistimewaannya, kelebihannya, kebaikannya. Apa itu? Pertama, Allah akan cukupkan rezekinya. Kedua, Allah akan sampaikan cita-citanya. Dan ketiga, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang membaca sholawat itu terus menerus dia baca, bukannya lu ada perlu aja baru mau baca, dan itu pun ngotot pengen dikasih, pengen dikabulkan doanya. Yang ini nih, yang begini gak ada kecintaan kepada Rasulullah. Orang yang membaca sholawat dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah, tiap hari dia baca secara istiqomah. Adapun keuntungan yang diberikan setelah itu menyusul. Itu mau bonus aja, itu mau wajar aja. Karena orang yang baca sholawat adalah orang yang dekat kepada Allah, yang hatinya tenang, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, insya Allah hatinya tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Bukan orang-orang yang kalau ada butuhnya aja atau buru-buru maksain, neror, pengen selesai masalahnya, padahal bacanya tidak dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah. Bacanya pengen selesai urusannya aja, makanya begitu susah selesainya. Hari-hari tidak mencerminkan akhlak kepada Rasulullah. Hari tidak mencerminkan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Maya baya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang gak mau diajak masuk surga? Man atau ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada apa yang aku ajarkan, aku sampaikan, dakhalal jannah, dia masuk surga. Waman asoni, siapa yang mengabaikan Rasulullah sholat sunat kita enggak, Rasulullah sholat 5 waktu kita main-main, Rasulullah baik dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara, kita malah memutus silaturahim, kita menyimpan dendam. Man asoni pakod aba, sungguhnya siapa yang tidak mengikutiku, sungguhnya dia tidak mau masuk surga. Nah beginilah, makanya kehidupan gelisah. Kalau ada butuhnya aja neror-neror, ngancem-ngancem, pengen baca sholawat, kalau bisa sedikit, kalau bisa baca sholawat Jibril 100 kali aja, pengennya masalahnya selesai. Orang-orang yang membaca sholawat yang udah jadi kebiasaan sehari-hari. Bayangin ada seorang ibu membaca salawat Jibril setiap hari ya, bukan sekali 2 kali doang, tahunan. Dia baca 25.000 kali sehari. Memang sih kalau 25.000 itu baru terasa. 25.000 kali sehari dia baca. Tiap hari itu dia baca. Ketika itu dia banyak bercerita keinginannya gampang banget dikabulkan. Bahkan ada yang dia baru niat aja, ya Allah pengen gini, alhamdulillah besok pagi, besok sore Allah udah hanterin, caranya terserah Allah. Itu banyak yang begitu. Itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Allah akan menyampaikan cita-citamu, mencukupkan rezekimu, dan juga akan menghapuskan dosa-dosamu. Nah ini, kita kalau sudah membaca salawat merasa udah banyak banget tapi Allah belum mengabulkan. Coba kita lihat dulu, udah berapa lama kita baca. Ada yang ngaku 3 tahun, bahkan ada yang ngaku tahunan udah membaca sholawat, tapi nggak dapat apa-apa. Rasanya bukan seperti itu dah. Itu orang-orang yang baca tahunan tapi hari ini baca 10.000 kali, nanti 6 hari lagi baru baca, kalau bisa 6 bulan lagi baru baca. Biasanya orang-orang seperti itu tuh, yang begitu tuh. Orang-orang yang membaca sholawat secara istiqomah dengan penuh kecintaan, dia nggak mikir apa-apa tentang itu, tapi masalahnya selesai, tapi urusannya selesai. Nah inilah, selain membaca salawat juga akhlak kebiasaan Rasulullah kita tiru, kita ikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli wa sallim barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru kata urusan dunia, ada orang yang pengen ini, pengen itu, bahkan ada yang pengen ini handphone udah rusak, kapan bisa ganti. Alhamdulillah dalam 2-3 hari
Tiba-tiba suaminya mengajak, "Bu, yuk kita ganti handphone." Coba tengok, gampang banget urusannya. Ada yang ketika lagi sulit banget, ya Allah gimana. Tiba-tiba ada aja jalan keluarnya. Itu buat siapa tuh? Buat mereka yang udah terpatri dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah. Minimal dengan selalu membaca sholawat kepada Rasulullah. Itu udah lama, jumlahnya udah banyak dan udah tahunan. Dia nggak pernah kapan ya gue ya, kapan ya dikasih ya, kok udah lama banget gak pernah kayak begitu. Terus saja diamalkan. Masalah urusan lain itu urusan belakangan. Yang penting menyelesaikan membaca kebiasaan membaca salawat kepada Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan yang seperti ini. Terus membaca salawat kepada Rasulullah, terus membaca salawat kepada Rasulullah setiap hari. Bukan kalau perlunya aja, bukan kalau ada kepengenannya aja. Kalau begitu mah ya susah. Pengennya cepat selesai, pengennya cepat beres. Coba ada orang yang cuma membaca 10.000, 150.000 itu dalam beberapa hari selesai masalahnya. Itu adalah orang yang sebelumnya udah biasa membaca puluhan ribu kali, udah tahunan. Makanya dulu ada satu orang anak ketika para ulama dalam perjalanan dia mau berwudu, sumurnya ada, airnya ada, timbanya yang nggak ada. Datang seorang anak, dia tiup aja, dia tiup kan, airnya meluap ke atas. Nah ini wudu dia bilangnya. Ditanya ini, nah ini kamu ini siapa? Dia bilang, kok bisa begini? Ditanyain apa amalan yang dibuat. Ya nggak ada amalan apa-apa, cuma saya sudah dibiasakan oleh orang tua dari balu akil balik, sudah dibiasakan membaca sholawat kepada Rasulullah minimal 15.000 kali sehari. Coba kalau sholawat Nabi kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 1.000 kali aja lama loh. Itu 1.000 kali lama. Kalau sholawat Jibril ya cepat, bisa 4.000 kali sehari. Sallallahu alaihi Muhammad. 1 jam. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Itu kita baca bisa 3.000, 4.000 sejam yang udah biasa. Tapi kalau sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 1.000 itu lama. Tapi kalau kita biasakan, bahkan ada orang yang membaca 25.000 kali sehari. Ya dia nggak ngapa-ngapain, dia baca terus saja. Karena apa? Karena dia udah nggak tahu lagi cara menyelesaikan masalahnya bagaimana. Yang dia minta kepada Allah syafaat Rasulullah untuk menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah sesuai dengan sabda Rasulullah, au kama qala Rasul, disampaikan cita-cita dia dan dicukupkan rezekinya. Itu rezekinya banyak dari segala arah. Maka dari itu kemuliaan, keistimewaan, keberkahan sholawat yang kita dawamkan ya, yang kita biasakan sehari-hari. Bukan kita ada perlunya aja baru kita baca. Bukan seperti itu. Kita baca setiap hari terus menerus. Makanya begini, kita berkumpul dengan orang-orang yang biasa membaca sholawat, bukan orang-orang yang suka mencela-cela. Segala macam celaan dialamatkan ya. Kalau nggak kerja mah ya percuma. Kerja juga, siapa yang nggak kerja? Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu, kita bekerja juga. Rasulullah menimba air, sahabat-sahabat Rasulullah semua bekerja, tapi berdagang. Semua berdagang, semua bekerja, semua berusaha. Bahkan Umar mengadakan kontrol masjid. Kalau jam-jam kerja orang masih ada di masjid ditegur. Harus berusaha. Wabtaghu min fadlillah. Pergi keluar dari masjid. Kalau kita keluar dari masjid dengan doa masuk masjid kan beda. Coba kita ketika kita mau keluar masjid, doanya Allahumma ftah li abwaba min fadlik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu padilahmu, yaitu apa tuh? Rezeki. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid, kita usaha, kita duduk di masjid, kita bersalawat, kita berzikir kepada Allah. Keluar dari masjid kita usaha. Yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, yang belajar, yang jadi pilot, yang jadi dokter, urusan masing-masing. Tetapi sholawat jangan pernah kita lupa, karena mudah-mudahan dengan bersolawat Allah berkahi hidup kita. Karena Rasulullah adalah manusia yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu mudah-mudahan kita mengikuti beliau, hidup kita berkah. Orang yang hidupnya berkah walaupun sedikit jadi banyak. Orang yang hidupnya gak berkah walaupun banyak jadi habis, jadi punya hutang. Itu mah udah nyata banget dalam kehidupan. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah ngomongin orang lain. Diri saya sendiri ngelihat, waktu saya masih kecil-kecil, di kampung saya di tanah Betawi, itu orang Betawi kaya-kaya, tanahnya luas-luas. Ya tapi tiap bulan dijual, tiap minggu dijual, ngawinin anak dijual. Akhirnya hidup poya-poya dengan harta penjualan. Sekarang udah pada miskin semuanya. Sekarang udah pada susah semuanya. Kenapa? Berkahnya gak ada. Tapi ada orang yang saya lihat dari masa kecil, memang orang Betawi punya gak seberapa punya, tapi usahanya luar biasa.
Asal udah subuh, habis sholat subuh terus bergerak. Asal udah waktu maghrib sampai isya itu membaca nama Allah, berzikir, dan nggak pernah kalau nggak sakit dan nggak belanja ke pasar mesti datang ke musola. Itu isya baru pulang. Terus menerus membaca nama Allah bertahun-tahun, membaca salawat munjiat. Waktu itu alhamdulillah hidupnya berkah. Ketika tetangga-tangganya yang dulu kaya pada jadi miskin, sekarang dia yang miskin udah jadi kaya. Mungkin apa yang disebut dalam kitab Ta'lim disebut apa, kam abdin yakumu maqamar hurin, kam hurin yakumu maqamal abdin. Berapa banyak orang yang dulunya susah, orang budak, sekarang udah pada menjadi orang merdeka, udah pada mulia. Dan berapa banyak orang yang dulunya mulia, hebat, hartanya banyak, sekarang udah pada jatuh. Itu mah urusan mudah buat Allah. Yang penting kita terus menerus mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan hidup kita menjadi berkah. Jangan tanya kapan ya dijawab ya, dijawab dengan diri sendiri. Udah bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Jangan ketika ada maunya aja membaca salawat. Kita baca salawat setiap saat, mudah-mudahan terpatri dalam diri kita bahwa kita ini termasuk umat Rasulullah yang mencintai beliau, yang selalu mengikuti kebiasaan sunnah dan adab-adab beliau. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.